dengar dari guru piket kalau hari ini kamu ke sekolah menggunakan sendal ya? Ya Bu, Kira-kira sudah berapa kali kamu menggunakan sendal ke sekolah? sudah 2 kali Bu. Menurut kamu menggunakan sendal ke sekolah itu suatu kesalahan atau bukan? Suatu kesalahan Bu. Iya, berbuat kesalahan itu sebenarnya manusiawi ya. Setiap orang itu pasti pernah berbuat salah. Tapi yang terbaik itu adalah kita mencari solusi bagaimana untuk bisa menyelesaikan atau memperbaiki kesalahan tersebut. Setuju nggak? Setuju Bu. Iya, sebenarnya Iska, alasan kamu itu memakai sendal hari ini kenapa nak? Maaf Bu, kemarin sepatu saya kebasahan karena terkena hujan dan sampai hari ini tidak kering. Oh jadi kemarin, oh iya ya kemarin hujan, jadi sepatumu basah. Terus ceritakan dulu bagaimana, kenapa bisa itu sepatu mana kering? Begini Bu, sebenarnya saya lupa mengeringkan sepatu saya karena sibuk mengerjakan tugas dan ternyata sepatu cadangan saya juga agak basah dan bau. Oh iya, jadi kamu kerja tugas, akhirnya lupa mengeringkan sepatu dan akhirnya sekarang ke sekolah pakai sendal ya? Iya Bu. Oke, memang Iska mengerjakan tugas itu bagus ya. Tetapi apakah kamu ke sekolah sekarang menggunakan sendal nyaman tidak? Tidak Bu, saya menyesal karena telah menunda mengeringkan sepatu. Akhirnya ke sekolah pakai Sendal. sendal ya. Bagus, setidaknya kamu sudah menyadari bahwa ternyata pilihanmu tadi menunda menjemur sepatu akhirnya menyebabkan kamu hari ini memakai sendal. Oke, ya Iska ya. Nah Iska, keyakinan kelas yang mana yang sudah kamu langgar karena memakai sendal di sekolah? Disiplin Bu, karena tidak menaati peraturan sekolah dan juga tata tertib berpakaian di sekolah. Iya, jadi menurut kamu disiplin penting nggak? Penting Bu, karena dapat membuat saya menjadi lebih lurus dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya. Ya, tepat sekali. Memang disiplin itu penting ya, Iska ya. Dengan disiplin kamu bisa belajar untuk bertanggung jawab dan menaati aturan. Nah, sekarang Ibu ingin mengajak kamu mencari solusi yang terbaik untuk masalah keterlambatanmu ini ya, agar keterlambatan kamu ini tidak terulang kembali ya. Ya, Iska ya. Nah, menurut kamu apa yang bisa kamu lakukan agar nanti tidak lupa menjemur sepatu, jadi tidak lupa dalam ke sekolah? Coba ceritakan kira-kira apa? Saya akan pulang, mencuci sepatu saya Ya. dan memastikan sepatu saya kering dan juga memastikan sepatu saya memiliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu KS dan rekan-rekan guru SMP Negeri Sata 3 Wiwirano. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga acara kali ini bisa dilaksanakan. Kemudian tidak lupa kita lantunkan salawat dan salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Baik, kegiatan hari ini insya Allah saya akan melakukan aksi nyata mengenai budaya positif. Jadi materi yang saya peroleh di
pendidikan calon guru penggerak, sebagian besar tentang budaya positif akan saya sampaikan atau akan saya imbaskan ke Bapak Ibu guru. Sebelum kita mulai, kayaknya berdoa dulu. Semoga kegiatan hari ini mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar dan tentu saja bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Selesai. Saya langsung saja ya. Ini modul budaya positif sebenarnya kalau dijabarkan mungkin bisa jadi 5 hari. Kenapa? Karena banyak sekali komponen yang ada di dalamnya. Tetapi ya, kalau dikonsepkan, jadi budaya positif ini sebenarnya merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Keyakinan universal, jadi maksudnya ini adalah nilai-nilai yang kita sepakati secara bersama, secara universal. Jadi di dalam budaya positif ini diharapkan nanti ujung-ujungnya peserta didik memiliki konsep nilai yang ada di dalam dirinya sehingga kita nanti mudah membudayakan kebudayaan positif di sekolah. Jadi konsep yang ada di dalam konsep-konsep inti yang ada di dalam budaya positif itu termasuk disiplin positif, kemudian ada nilai-nilai kebajikan universal, ada motivasi perilaku manusia, ada posisi kontrol guru, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, kemudian ada penerapan segitiga restitusi. Nah, dimulai dari disiplin positif. Kenapa nilai-nilai kebajikan dan disiplin positif ini ditempatkan di awal? Karena budaya positif itu tidak bisa kita bentuk kalau dia tidak ada disiplin positif yang ada di dalam diri anak didik. Selama ini kan konsep disiplin itu kita kenal mungkin identik dengan yang negatif. Artinya kalau kita menyuruh siswa disiplin biasanya terkait dengan hukuman. Padahal tidak. Disiplin yang dimaksud ini harus dia sifatnya positif, artinya muncul dari dalam diri anak didik tersebut, bukan karena kontrol dari guru atau bukan karena hukuman dari guru, bukan, tetapi harus ada dari dalam diri peserta didik. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang diharapkan ada di dalam anak didik itu sebenarnya ada 6. Ada dari, kita bisa ambil dari nilai-nilai dari P5, P3 itu proses belajar Pancasila, atau bisa dari 9 pilar karakter, atau dari The 7 Essential Virtual. Tapi yang jadi rujukan itu adalah P3 dan 9 pilar karakter. Adapun kalau ada nilai-nilai yang ada di dalam lingkungan sekitar atau di dalam budaya yang ada di sekolah itu bisa dimasukkan ke dalam sini. Contohnya seperti toleransi, ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ada berakhlak mulia, kemudian bernalar kritis, berpernikahan global. Jadi kalau di 9 pilar karakter ini berdasarkan kemarin waktu kita recall di 9 pilar karakter yang ada di Indonesia ini sudah memenuhi semua. Jadi ada cinta kepada Tuhan, kemudian ada hormat, ada santun, ada dermawan, suka menolong, dan gotong royong. Tetapi ini memang bukan akhirnya nilai yang kita mau masukkan, bisa jadi kita tambahkan, bisa jadi itu kita kurangi. Kita lihat saja kebutuhan dari peserta didik kita. Untuk apa dipelajari nilai-nilai kebajikan ini? Karena nilai-nilai kebajikan ini akan kita masukkan ke dalam kesepakatan kelas. Jadi dulu mungkin kita kenal peraturan kelas atau peraturan sekolah. Sekarang diarahkan supaya kita tidak membuat peraturan lagi, tapi kita kaitkan dengan kebijakan atau kita kaitkan dengan keyakinan kelas. Ini jadi ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi. Kalau motivasi mungkin Bapak Ibu guru sering dengar ya, jadi motivasi itu dibagi dua. Ada motivasi secara eksternal dan ada motivasi secara internal ya. Tapi kalau restitusi mungkin baru ya. Restitusi, kalau hukuman, penghargaan saya pikir mungkin sering kita lakukan. Hukuman, penghargaan, tapi restitusi baru. Saya juga baru dapatkan restitusi. Seperti tadi yang saya katakan, motivasi itu dibagi dua. Jadi ada yang eksternal, ada yang ini harus internal di sini. Ya. Jadi kalau eksternal itu dia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak itu melakukan apa yang kita perintahkan karena dia mau menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian
dia juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu kalau motivasi eksternal. Kekurangannya dia tidak bisa bertahan lama. Mungkin diulang lagi minggu depan, diulang lagi. Jadi kesannya si anak mungkin nakal. Kenapa? Karena minggu ini bisa diatur, minggu depannya tidak bisa diatur. Karena itu adalah motivasi eksternal, bukan motivasi internal. Nah, kalau motivasi internal dia itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi dari dalam. Jadi mereka mempercayai nilai yang ada seperti mereka disiplin atau mereka tanggung jawab. Nah, nilai yang ada di dalam dirinya karena tanggung jawab, akhirnya dia melaksanakan secara berlama, tidak hanya 1-2 hari, tidak hanya 1 minggu, tapi lama karena dia internal dan itu bisa berlangsung sepanjang hayat. Bagaimana cara memunculkannya? Ini ada tekniknya supaya kita bisa memunculkan motivasi internal anak. Nah, ini perbedaannya antara hukuman, kemudian konsekuensi dengan restitusi. Jadi kalau hukuman itu murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Jadi dia kesalahannya dia sembunyikan, tidak pernah dia curhat secara utuh, dia sembunyikan, dia takut salah. Nah, kalau konsekuensi dia murid atau anak belajar taat peraturan. Sebelum lebih jauh, hukuman dan konsekuensi ini beda jauh. Kan selama ini kita konsepnya sama di hukuman dan konsekuensi. Kalau lakukan salah pasti ada hukumannya. Padahal berbeda. Kalau hukuman itu, saya kasih contoh kalau anak-anak terlambat. Hukuman itu bagaimana? Hukuman kita suruh lari keliling lapangan atau kita suruh pungut sampah. Itu namanya hukuman. Kenapa hukuman? Tidak ada korelasi antara apa yang dilakukan dengan hukuman yang kita berikan. Dan biasanya hukuman itu kita lakukan instan, cepat sekali kayak, tahu, cucu, tapi bersihkan sampah. Mungkin karena dia terlambat 15 menit, kita suruh saya bersihkan sampah. Itu hukuman karena tidak ada kesepakatan antara siswa dengan guru. Hanya guru saja membuat keputusan. Kalau konsekuensi, kita sudah bikin kesepakatan. Oh, kalau terlambat 10 menit, nanti kamu bersihkan sampah ya. Atau kalau konsekuensi umpamanya dia tidak kerja tugas. Kalau kamu tidak kerja tugas, berarti sebentar nanti keluar main, kamu tidak keluar main. Di kantor dengan ibu guru kerja tugas, itu namanya konsekuensi, ada kesepakatan memang dengan guru. Baru ada korelasinya. Tidak langsung tiba-tiba menghukum, tidak. Dia ada korelasi antara apa yang dilakukan dengan apa yang kita sebagai balasan kenapa dilakukan itu. Kalau dia tumpah air di meja, konsekuensinya adalah dia mau membersihkan. Kalau hukuman tidak. Kenapa tumpah air di meja? Nah, pergi sana berdiri di belakang, pegang teriak. Nah, itu hukuman namanya karena tidak ada korelasinya antara apa yang dilakukan dengan apa yang kita berikan sebagai bentuk supaya dia, oh ya saya salah ya. Nah, kalau restitusi lebih bagus lagi sebenarnya restitusi. Karena restitusi ini justru murid sendiri yang belajar memecahkan masalahnya. Dia belajar sendiri untuk tahu, oh kalau saya tumpah meja tanpa disuruh dia sudah paham, oh saya harus bersihkan mejanya, malah bila perlu ini dengan taplak-taplaknya saya pulang cuci. Dia sadar diri sendiri, bukan lagi dari guru, bukan lagi kita yang menginstruksikan, oh ya karena kamu salah kamu bawa pulang ini, enggak. Jadi dia sudah sadar diri sendiri. Kemudian ini yang ini seperti ini ya, hukuman itu dibuat guru, kalau konsekuensi itu dibuat oleh guru dan murid, dan kalau restitusi hanya dibuat oleh murid sendiri, jadi murid sendiri yang cari solusinya kira-kira bagaimana. Kita hanya mengarahkan saja peserta didik. Nah, ini dia. Seperti ini, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi hukuman itu bisa berjalan kalau muridnya kita takut dengan kita. Tapi kalau muridnya dianggap kita teman, tidak mungkin dia bisa berjalan ini hukuman. Yang ada diketahui saja. Kemudian kalau konsekuensi ini, dia memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Jadi kalau seperti tadi dia kasusnya tidak mengerjakan tugas, mau tidak mau kita juga guru menemani mengerjakan tugas. Akhirnya waktunya juga kita bisa jadi tersita, tidak kita kerjakan lagi yang lain. Tapi kalau restitusi dia langsung murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Walaupun memang restitusi memang harus butuh pengulangan terus-menerus dan dilakukan serempak. Artinya guru-guru lain juga melakukan itu. Jadi siswa dengan sendirinya nanti akan sadar, oh ya saya salah, jadinya begini. Bahkan kadang beberapa teknik restitusi tidak membutuhkan lagi waktu panjang, cepat, singkat, siswa sendiri sudah sadar. Kemudian ini teori tentang kebutuhan dasar manusia. Kenapa dibahas teori kebutuhan dasar manusia dalam disiplin positif? Karena ternyata ini kebutuhan dasar manusia kalau dipelajari menurut Dr. William Glasser dalam choice teori ini ada ternyata kita manusia ini memiliki 5 kebutuhan.
bukan hanya orang dewasa, tetapi anak-anak yang kita didik juga itu memiliki 5 kebutuhan. Dan kalau kelima kebutuhan ini kurang salah satunya, nah bisa jadi siswa itu yang bikin masalah di sekolah. Dia terus. Kenapa? Karena ternyata 5 kebutuhan ini tidak terpenuhi di dalam dirinya. Contohnya kalau kebutuhan bertahan hidup, survival, kebutuhannya dia untuk bertahan hidup misalnya seperti kesehatan, rumah, makanan. Dia terlambat. Kenapa terlambat? Ternyata dia mencari uang untuk keluarganya. Bisa jadi begitu karena dia memenuhi kebutuhan ini. Kemudian yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa diterima. Ini bisa juga terjadi pada anak didik kita. Mungkin dia merasa kayaknya saya tidak diperhatikan, jadi sengaja terlambat supaya dicari perhatian. Ini jadi harus ditahu semua kebutuhan ini supaya kita bisa mendeteksi kesalahan dari anak didik karena kebutuhan apa. Jadi kita bisa mengarahkan bagaimana caranya dia bisa memenuhi kebutuhan itu dengan cara yang positif, bukan dengan cara yang negatif. Kalau kebutuhan ini tidak terpenuhi, masalahnya selamanya tidak akan terpecahkan. Kemudian ketiga, kebutuhan kebebasan. Nah, kebutuhan kebebasan ini dia mau bebas. Jadi kalau kita kasih tugas, nggak mau kerja tugas. Kenapa? Bawaannya mau bebas. Malas kerja. Nah, ini lain penanganannya lagi dia. Kemudian kebutuhan kesenangan. Nah, kebutuhan kesenangan ini kelihatan sekali kalau anak-anak suka main game. Ingin sekali senang. Lain juga cara penanganannya. Jadi tiap anak itu walaupun alasannya terlambat, bisa jadi karena kebutuhannya beda-beda. Oh, dia main game tengah malam sampai subuh karena dia ingin senang, akhirnya terlambat. Lain lagi cara penanganannya supaya dia tidak bikin masalah. Kelebihannya ini nanti restitusi, penanganannya tidak ada, kita berikan hukuman, tidak ada fis, tidak ada bahasa kasar verbal, tidak ada. Dipukul juga tidak ada. Kemudian kebutuhan pengakuan atau kemampuan. Nah, kebutuhan ini berhubungan dengan kebutuhan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita didengar, dan memiliki rasa harga diri. Jadi ini kebutuhan biasanya kelihatan sekali di anak-anak yang suka, Bu Guru, saya sudah selesai tugasku, kayak mau cepat sekali, kelihatan karena dia ingin sekali diakui. Nah, jadi ini bisa jadi anak didiknya kita kekurangan satu kebutuhan atau bisa jadi kompleks kebutuhannya ada 3. Intinya kalau ada siswa yang suka bermasalah, ada terus masalahnya, cek kayaknya ada salah satu kebutuhan mungkin yang kurang. Nah, ini keyakinan kelas. Setelah kita tahu tadi 5 kebutuhannya anak didik dan termasuk dirinya kita sendiri, kita harus membuat yang namanya keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini isinya apa? Keyakinan kelas ini isinya adalah nilai-nilai yang tadi sifatnya universal, nilai-nilai yang ada dalam lingkungan kita, toleransi mungkin, tanggung jawab, disiplin, bisa kita masukkan. Harus dibuat di dalam kelas. Nanti tujuannya pada saat direstitusi kita mau validasi tindakan yang salah. Nah, cara bikin keyakinan kelasnya ini, kalau saya kemarin sudah bikin di kelas 1. Jadi kalau dilihat di sini nih, ada dua kertas plan yang saya tempel. Yang satu ini adalah tempatnya untuk mereka membuat peraturan yang kira-kira menurut mereka membuat kelas nyaman itu bagaimana. Jadi nanti siswa menuliskan peraturan, oh kalau kelas nyaman kayaknya tidak ribut. Nah, mereka menulis ini baru tempel di depan peraturan. Ini dilakukan kalau di kelas yang tidak pernah membuat keyakinan kelas, masih baru. Kayak di kelas 1 kemarin masih baru. Jadi mau tidak mau saya bikin dulu peraturan, setelah peraturan baru dialihkan ke keyakinan kelas. Jadi ini kalau saya percepat. Ini setelah itu saya menulis. Jadi satu-satu dibacakan. Setelah satu-satu dibacakan, terus dikumpul menjadi satu. Jadi seperti yang ini yang saya tuliskan adalah disiplin. Jadi setelah saya baca ternyata ada beberapa siswa, oh guru tidak boleh terlambat, ditulis. Oh bu guru harus pakai sepatu kalau masuk, ditulis ini. Oh berarti disiplinnya harus tugas tepat waktu, dikumpul. Kenapa dikumpul? Supaya disamakan kira-kira dari 4 atau 5 peraturan yang mereka ingin ada di dalam kelas, itu nilai apa yang ada dalam situ. Oh nilai disiplin, atau saya ingin kelas bersih, oh berarti nilai yang ada di situ adalah nilai kebersihan. Jadi kita tidak membuat peraturan lagi, tapi kita merujuk ke nilai. Karena sebenarnya kalau di masyarakat peraturan itu kan secara tidak tertulis, jadi norma yang ada di dalam masyarakat. Jadi kalau anak-anak biasa dengan peraturan, biasanya kalau sudah tidak ada peraturan, tidak ada, nggak apa-apa gitu. Kalau ada peraturan, jadi diibaratkan ini keyakinan kelas sebagai
nilai atau norma yang berlaku di dalam masyarakat. Jadi anak-anak terbiasa untuk menanamkan nilai itu. Jadi walaupun dia sudah keluar dari sekolah, tetap mereka paham bahwa oh ya saya harus tanggung jawab. Karena dari sekolah sudah 3 tahun sudah dididik nilai tanggung jawab. Jadi ini kemarin waktu di kelas 1 ada 4 nilai. Nilai disiplin, kemudian kebersihan dan kenyamanan, tanggung jawab, sama satu lagi nih, kalau saya tidak salah di sini saling tolong menolong, saling hormat menghormati. Sebenarnya kalau ditanya bisa lebih, bisa 7 bisa, tetapi yang dikhawatirkan kalau 7 terlalu banyak nanti dia lupa nilainya. Jadi minimalnya itu 3 sampai 7 lah rentangnya. Ini harus ada di dalam kelas supaya siswa itu jadi kita tidak bikin peraturan lagi. Nanti kalau dia datang terlambat, Bu Guru nggak ada peraturannya, nggak pernah dibikin peraturannya. Tapi kalau ada nilai disiplin, nggak ada peraturannya. Tapi kan disiplin, nah itu terkait dengan kamu datang tepat waktu, pakai baju yang rapi, itu disiplin. Sudah bisa dikaitkan. Setelah kita sudah selesai bikin keyakinan kelas, ini dituliskan kembali di papan, di kertas pleno. Kenapa dituliskan kembali di kertas pleno yang ada di sebelah sini? Ini alasannya karena nanti sebentar mereka mau tanda tangan supaya mereka sepakat bahwa keyakinan yang mereka sudah yakini satu kelas itu mereka tanda tangani. Jadi tidak ada lagi alasan nanti kalau kita melakukan teknik restitusi, tidak ada lagi alasan kayaknya belum dikasih tahu Bu Guru, kita tidak tahu itu. Jadi sudah ada alasan. Nanti kalau sudah tanda tangan kita tempel di kelas, bisa ditempel, bisa juga kita bikinkan poster. Tergantung dari kesepakatannya kita dengan anak-anak. Intinya harus ada diskusi, tidak boleh kita lakukan tidak ada diskusi. Jadi harus ada diskusi dengan anak-anak. Jangan sampai kita bikin keputusan sendiri. Nah, kemudian ini juga kelebihannya ini, kita bikin keyakinan kelas, boleh kita rame-rame bikin sama-sama satu kelas boleh. Kemudian sama-sama wali kelas boleh. Kalau di keyakinan kelas sudah, kita sekarang ya ini restitusi yang masih awam sekali. Nah, restitusi ini ada 2. Jadi restitusi ini terkait dengan posisi kontrol guru. Kemudian terkait nanti dengan segitiga restitusi. Jadi satu-satu dulu. Kalau posisi kontrol guru, selama ini kita menerapkan 5 posisi kontrol. Jadi bisa jadi kita mengontrol dengan posisi sebagai penghukum, bisa jadi kita mengontrol siswa dengan posisi pemberi rasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Nah, tapi perlu diingat bahwa kalau posisi kontrol ini sebenarnya itu hanya ilusi. Tidak ada yang bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol itu hanya diri sendiri. Jadi kalau kita berpikir bahwa ya kita bisa kontrol dia supaya harus kerja tugas tepat waktu, tidak. Yang mengontrol itu hanya diri sendiri. Nah, itu tujuannya kenapa kita harus menumbuhkan disiplin positif supaya terjadi budaya positif di sekolah. Ini kalau sebagai penghukum. Ini kalau guru yang bertindak sebagai penghukum, saya tampilkan kembali supaya lebih kelihatan. Nih, kalau guru yang posisi penghukum itu bukan hanya guru ya, orang tua. Dia biasanya nada suaranya tinggi. Kalau baru datang kenapa terlambat? Dia sudah nada suaranya tinggi. Kemudian bahasa tubuh, matanya melotot, ada jarinya melipir. Ini sudah berarti ciri-ciri guru itu habis sekali menghukum. Kok terlambat lagi? Ini kau. Nah, tapi hasilnya apa? Hasilnya bukan seperti yang kita harapkan dia mau berubah, tidak. Malah bisa jadi dia jadi pendendam muridnya kita. Udah marah. Dia tandai. Guru ini. Dia sudah tandai karena kita hobi menghukum. Jadi ini posisi kontrol yang sebaiknya dihindari, jangan pernah dilakukan. Walaupun kayaknya tidak apa-apa sih kalau hukumannya ringan, sebaiknya jangan dilakukan. Kemudian yang ini pembuat merasa bersalah. Nah, ini pembuat merasa bersalah biasanya dia kasih kata-kata yang pedis, menyakitkan. Pokoknya dia supaya anaknya tuh jadi nada suaranya membelas. Ini biasanya gurunya ada suara yang membelas, halus, sedih, kemudian bahasa tubuhnya. Pokoknya dia pendekatan seolah-olah teman, tapi tidak, dia memberi rasa bersalah. Nah, seperti ini. Adik, kamu tuh bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Senang sekali mengecewakan ibu. Jadi untuk menumbuhkan rasa bersalah di dalam diri anak. Jadi nanti hasilnya ini bukannya
siswa menurut tidak. Jadi bisa jadi nanti si anak ini dia nanti perasaannya bisa mendendam, maksudnya juga nanti tidak terkendali. Dia ingat terus, oh kayaknya guru ini kata-katanya pedis sekali. Jadi bahkan itu murid nanti dia bisa berkepanjangan menahan perasaan, depresi, bahkan itu bisa tergolong pembulian karena kan kita memancing dia supaya dia merasa bersalah. Ini pembuat rasa bersalah. Kemudian ini sebagai teman. Nah, kalau sebagai teman ini biasanya guru ikut menyelesaikan masalahnya murid. Oh, kok terlambat nak? Kalau terlambat ya dia sudah pulang lagi ya. Itu biasa kata-katanya. Kalau posisi kontrol guru sebagai teman. Jadi rata-rata guru yang menyelesaikan masalahnya. Aku udah kerja tugas. Kalau begitu besok saya kostorna. Atau kalau ada waktu kapan-kapan saya kostorna. Enggak apa-apa Ji. Nah, itu kalau sebagai teman. Nah, bagaimana perasaannya siswa? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Ini yang padahal yang kita harapkan adalah siswa itu menjadi mandiri. Kemudian posisi sebagai pemantau. Nah, ini pemantau terkait sekali dengan konsekuensi. Jadi biasanya guru yang ada di posisi pemantau ini dia sudah tahu peraturannya, kemudian sudah membahas dengan murid bahwa kalau terlambat apa yang akan terjadi. Jadi gurunya biasanya tegas, terlambat, apa yang dilakukan? Nanti jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Ditunggu. Ini kalau guru-guru yang pemantau. Terus kalau dibilang boleh nggak kita lakukan? Boleh dilakukan, tetapi tidak boleh terlalu sering. Ini posisi pemantau. Kenapa? Karena diharapkan siswa sendiri yang mampu menyelesaikan masalah hidupnya. Karena memang kalau dia kembali dalam kehidupan nyata, mereka harus bisa menyelesaikan masalah sendiri, bukan menuding ke orang lain. Salah, seperti itu. Jadi kan tujuannya kita menciptakan generasi yang bisa membangun bangsa. Nah, ini posisi yang menjadi rujukan sebagai manajer. Jadi kalau sebagai manajer itu biasanya dia kembalikan ke keyakinan kelas. Apa yang kita yakini nak? Apakah kamu menyadarinya? Jika kamu meyakini, apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki? Jadi kata-katanya merujuk ke anak untuk ini tujuannya sebagai posisi manajer adalah mencari solusi terbaik bersama. Walaupun memang solusinya itu diharapkan datangnya dari anak itu sendiri. Jadi dia kebiasaan untuk menyelesaikan masalah anak itu sendiri. Jadi dia tidak berharap lagi sama orang lain. Kemudian tugas seorang manajer ini bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Nah, jadi kita membimbing murid. Nanti diharapkan murid itu perilakunya salah, kemudian kembali ke kelompoknya menjadi perilaku yang lebih baik. Dalam menjalankan posisi manajer ini ada tekniknya. Jadi tekniknya ini menggunakan segitiga restitusi. Ini juga baru, saya baru belajar ternyata ada namanya segitiga restitusi. Kenapa dikasih nama segitiga restitusi? Karena dia berputar-putar saja di situ berbentuk segitiga. Jadi yang pertama itu kita stabilkan dulu identitasnya ini, anak ini kita stabilkan dari identitas yang gagal menjadi identitas yang sukses. Kemudian yang kedua kita validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah ini kita tanya si anak, kenapa sih dia lakukan tindakan yang salah? Kenapa tadi kamu terlambat? Karena saya main game tadi malam Bu Guru. Jadi cara bicara kita dengan anak itu kita harus tahu kesalahan dilakukan karena apa. Kenapa kamu terlambat? Motorku mogok Bu Guru. Kenapa? Harus kita tahu, jangan langsung tiba-tiba bilang salah kok terlambat. Bukan 15 menit, harus mencatat di kantor, tidak boleh. Jadi harus kita tahu dulu alasannya apa. Sebaiknya begitu. Kemudian yang ketiga kita menanyakan keyakinan kelas. Saya lupa. Ini validasi tindakan yang salah. Kita harus yakinkan bahwa anak-anak itu kalau melakukan kesalahan tidak apa-apa. Jadi kamu salah nggak apa-apa aja karena kita kan manusia pasti melakukan kesalahan. Harus kita tahu bahwa tindakan yang dia lakukan itu salah, tidak apa-apa salah, boleh saja salah, tetapi harus kita cari solusi yang terbaik untuk bisa menyelesaikan masalahnya. Jangan langsung kita bilang, salah, kau harus begini, tidak. Jadi kita harus yakinkan bahwa kesalahan yang dilakukan itu tidak apa-apa, tapi kita harus cari solusi bersama, jangan dibiarkan saja masalahnya. Kemudian yang ketiga, nanti kita mengaitkan nih dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang mana? Yang dia langgar. Kalau tadi terlambat berarti disiplin. Kalau tidak kerja tugas mungkin juga disiplin, jadi tanggung jawab.
jawab. Kalau dia berkelahi dengan temannya, nah dikaitkan lagi dengan nilai apa? Mungkin dia berkelahi gara-gara apa? Oh, dan toleransinya sama temannya bisa jadi. Atau dia buang sampah sembarang. Oh, berarti di keyakinan kelas mana? Oh, kebersihan, kenyamanan, tas keluar baju bisa dikaitkan dengan kebersihan. Jadi tidak perlu lagi peraturan, tapi kita merujuk ke nilai-nilai saja yang ada. Nah, ini kemarin saya sempat bikin video sama Iska. Waktu ini skenario-nya tentang dia terlambat. Ada sambung dulu. Ini waktu dia terlambat, jadi karena kita harus tanya dulu dia kenapa dia terlambat, alasannya bagaimana, terus kita cari tahu tadi dia masuk di posisi kurang kebutuhan apa. Oh, dia mungkin karena tadi bisa survival, mungkin karena dia tidak terlambat bangun, kemudian dia tidak sarapan, jadi dia harus masak dulu, kemudian jadinya dia terlambat, jadi harus ditanya dulu. Nah, habis itu ditanya nih terakhir, kira-kira solusinya bagaimana? Nah, nanti anak sendiri sih yang menemukan solusinya. Oh, solusinya kayaknya Bu Guru saya harus cepat bangun. Oh, iya. Jadi begitu. Jadi solusinya dari si anak, bukan dari si guru. Jadi kalau kemarin itu kita kalau bisa katanya penghukum sama pemberi rasa bersalah tidak boleh dilakukan. Tapi kalau posisi yang pemantau sama manajer itu sebaiknya, karena posisi inilah yang memunculkan tanggung jawab pada diri anak. Ya. Tidak terdengar ini? Iya, misalnya Bluetooth mungkin. Supaya ada contoh resi. Kira-kira sudah berapa kali kamu menggunakan semua Iya, berbuat kesalahan itu sebenarnya manusiawi ya. Setiap orang itu pasti pernah berbuat salah. Tapi yang terbaik itu adalah kita mencari solusi bagaimana untuk bisa menyelesaikan atau memperbaiki kesalahan tersebut. Setuju nggak? Setuju. Ya, sebenarnya Iska, alasan kamu itu memakai sendal hari ini kenapa? Aku kemarin setelah saya kebasahan karena terkena hujan dan sampai hari ini sudah kering. Oh, jadi kemarin. Oh iya ya, kemarin hujan. Jadi sepatu basah. Terus ceritakan dong bagaimana kenapa bisa itu sepatu mulai kering? Begini Bu, sebenarnya saya lupa membeli sepatu saya karena sibuk mengerjakan tugas dan ternyata sepatu cadangan saya juga agak basah dan bau. Oh iya, jadi kamu kerja tugas, akhirnya lupa memberikan sepatu dan akhirnya sekarang ke sekolah pakai sendal ya. Oke, memang sekarang mengerjakan tugas itu bagus ya. Tetapi apakah kamu ke sekolah sekarang menggunakan sendal nyaman tidak? Tidak Bu, saya menyesal karena udah memberikan sepatu. Akhirnya ke sekolah, oke? Sendal. Bagus, setidaknya kamu sudah menyadari bahwa ternyata pilihan tadi sudah beli sepatu, akhirnya menyebabkan kamu hari ini memakai sendal. Oke, jadi saya bisa lihat kelas mana yang sudah kamu langgar karena memakai sendal sekolah. Jadi menurut kamu disiplin penting nggak? Penting Bu, asalkan tugas saya menjadi lurus dan bertanggung jawab dan menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya. Ya, disiplin itu penting ya. Dengan disiplin kamu bisa belajar, bertanggung jawab dan berkurang. Nah, sekarang ini jadi kamu mencari solusi. Ini ya, agar ini tidak terulang kembali ya. Oke ya. Nah, menurut kamu apa yang bisa kamu lakukan agar nanti tidak lupa minum sepatu, jadi tidak pulang ke sekolah seperti apa? Saya akan pulang, cuci sepatu saya, memastikan sepatu saya kering, dan juga memastikan sepatu saya memiliki sepatu lainnya untuk digunakan ketika sepatu saya basah. Nah, betul sekali, alhamdulillah sudah ada solusi ya. Mudah-mudahan ini solusinya Iska bisa saya kakak. Jadi nanti tidak terlalu tidak pakai
Sebentar lagi sore ya Iska ya. Ya, sekira begitu saja Iska ya. Selamat kembali ke kelas dan belajar dengan baik. Nanti jangan ulang lagi ya, maksimal ya Iska ya. Terima kasih Bu. Sama Iska. Ya. Memang Bapak Ibu guru jelas atau masih ada jelas sekali ya. Jadi memang harus 3. Jadi pertama tadi ditanyakan dulu kesalahan apa, jangan sampai siswanya datang dia tidak tahu salahnya apa. Karena apa? Karena dia tidak merasa bersalah. Bisa jadi begitu. Jadi harus distabilkan dulu. Baru diberitahu bahwa oh ya enggak apa-apa dia bikin salah. Ya. Jadi memang tujuan dari semua tadi budaya positif itu dan disiplin positif itu memang tujuannya untuk kita guru bisa menuntun peserta didik kita itu supaya mengembangkan apa yang ada di dalam dirinya ke arah yang baik. Jadi kita bisa mengembangkan murid sesuai dengan kodrat alamnya dan kodrat zamannya sehingga murid itu bisa membentuk karakter yang mulia. Kalau Ki Hajar Dewantara dikatakan. Ya saya kira Bapak Ibu guru kalau memang ada pertanyaan mungkin sebelum saya tutup. Nggak ada. Ada? Tidak ada. Jadi sekian, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih sekali karena sudah mau meluangkan waktu. Alhamdulillah hari ini juga terlaksana kegiatannya dengan baik. Saya tutup. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Iska, thank you very much. Kesepakatan kelas itu asalnya dari sini. Sebenarnya kalau yang sudah biasa bikin kesepakatan kelas, langsung saja kita bikin kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu apa, Bu Guru? Kesepakatan kelas itu adalah nilai-nilai yang kamu yakini. Nilai apa itu? Nilai norma yang kamu yakini. Sopan santun, tata krama gitu, ya. Kebersihan ya. Paham nggak? Apa ya, Bu?
Oh, sudah media. Jangan
itu putaran peran gue bener kan? Lepas sepatu atau sendal dalam kelas. Oke, jangan ribut kelas, jangan ribut. Kelas bersih. Lambat masuk kelas 10 menit. Oh, maksudnya 10 menit. Boleh katanya. 10 menit toleransinya. Sepakat kan nih? Sepakat. Jangan banyak gaya dalam kelas. Jangan banyak gaya katanya. Maksudnya jangan banyak gaya. Maksudnya jangan banyak gaya maksudnya mereka dulu.
ya kalau sudah selesai. Kalau sudah selesai, di sini. Tinggal tangan Bu. Iya. Nanti Ibu mau print out ini baru Ibu kasihkan kamu. Tanda tangan. Tapi tanda tangannya harus di sini. Bawa sini. Udah bawa sini. Ya. Sepakat Bu, itu sudah sepakat. Bu, sudah. Oke. Oh, yang tulisnya apa Bu di sini? Nanti terlepas. Acting sama foto buat semua share di Facebook. Apa ada sudah berubah tidak ada. Sini sana. Nah, betul. Apa sih? Nah, Krisna tentang sepakat hari ini. Mana tentang sini gue. Oh, tempel mau tanda tangan. Hah? Sama nih. Tunggu. Apa itu tuh nama itu? Ya, nak sambung kayaknya. Emang tanda tangan. Tadi saya tuh Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Nah, masuk nah. Aduh, silakan dulu. Anak, hari ini Bu Guru dengar kamu terlambat ke sekolah ya? Ya Bu, tadi saya bangun kesiangan. Bangun kesiangan? Coba ceritakan apa sih sebenarnya yang membuat kamu bisa sampai bangun siang, Nak? Saya biasanya bangun pagi Bu, tapi tadi malam teman saya mengajak saya bermain game online sampai larut malam. Game online. Nah, apa sih yang membuat kamu senang sekali main game online, Nak? Saya suka bermain game online karena seru dan bisa menghilangkan stres. Saya juga senang karena bisa bermain bersama teman-teman saya. Ya, memang betul, memang bermain game online itu menyenangkan sekali. Bu Guru juga sering bermain game online, ya, anak-anak Ibu juga sering. Tapi perlu diingat, kalau bermain game online itu ada dampak seriusnya. Kalau terlalu sering bermain dan lupa waktu ya, bisa-bisa nanti kamu susah tidur ya. Seperti kejadian sekarang ini sampai terlambat. Kemudian bisa yang lebih parah nanti kamu kecanduan sama game online ya. Iya Bu, saya tidak ingin terlambat lagi apalagi kecanduan game online. Saya ingin fokus belajar dan meraih prestasi di sekolah Bu. Ya bagus, kamu sudah menyadarinya bahwa ternyata kalau kita bermain game online itu sampai malam bisa-bisa membuat kita terlambat bangun ya. Ya, Bu. Kemudian yang parahnya lagi bisa-bisa kamu nanti kecanduan sama permainan game tersebut. Ya Ana ya? Ya Bu. Nah sekarang Ibu Guru mau tanya sama kamu, kira-kira karena kamu datang terlambat hari ini, keyakinan kelas yang mana yang kamu langgar? Disiplin Bu, karena saya tidak menaati peraturan yang ada di sekolah dengan datang terlambat di sekolah Bu. Iya betul sekali. Nah menurut kamu disiplin itu penting tidak? Penting sekali Bu, karena dengan disiplin saya bisa menjadi bertanggung jawab dan bisa menjadi orang yang sukses Bu. Ya benar sekali. Karena salah satu kunci untuk kita bisa mencapai kesuksesan itu dengan disiplin, tanggung jawab, dan tentu saja dengan pintar mengatur waktu ya. Nah sekarang coba kamu pikirkan apa yang bisa kamu lakukan agar tidak terlambat ke sekolah lagi nanti. Saya bisa mengatur waktu dengan lebih baik Bu. Saya juga bisa membatasi waktu bermain game online dengan menyetel alarm sehingga waktu yang saya gunakan untuk bermain game tidak terlalu berlebihan. Ya bagus, alhamdulillah solusi yang kamu berikan itu luar biasa sekali. Semoga nanti solusi ini bisa kamu terapkan, jadi nanti tidak terlambat lagi ya Ana ya. Ya Bu. Oke, sekarang kamu kembali ke kelas, lanjutkan pembelajaran dengan baik ya. Ya Bu, terima kasih. Sama-sama.
menggunakan sendal ya? Ya Bu, Kira-kira sudah berapa kali kamu menggunakan sendal ke sekolah? sudah 2 kali Bu. Menurut kamu menggunakan sendal ke sekolah itu suatu kesalahan atau bukan? Suatu kesalahan Bu. Iya, berbuat kesalahan itu sebenarnya manusiawi ya. Setiap orang itu pasti pernah berbuat salah. Tapi yang terbaik itu adalah kita mencari solusi bagaimana untuk bisa menyelesaikan atau memperbaiki kesalahan tersebut. Setuju nggak? Setuju Bu. Iya, sebenarnya Iska, alasan kamu itu memakai sendal hari ini kenapa nak? Maaf Bu, kemarin sepatu saya kebasahan karena terkena hujan dan sampai hari ini tidak kering. Oh jadi kemarin, oh iya ya kemarin hujan, jadi sepatumu basah. Terus ceritakan dulu bagaimana, kenapa bisa itu sepatu mana kering? Begini Bu, sebenarnya saya lupa mengeringkan sepatu saya karena sibuk mengerjakan tugas dan ternyata sepatu cadangan saya juga agak basah dan bau. Oh iya, jadi kamu kerja tugas, akhirnya lupa mengeringkan sepatu dan akhirnya sekarang ke sekolah pakai sendal ya? Iya Bu. Oke, memang Iska mengerjakan tugas itu bagus ya. Tetapi apakah kamu ke sekolah sekarang menggunakan sendal nyaman tidak? Tidak Bu, saya menyesal karena telah menunda mengeringkan sepatu. Akhirnya ke sekolah pakai Sendal. sendal ya. Bagus, setidaknya kamu sudah menyadari bahwa ternyata pilihanmu tadi menunda menjemur sepatu akhirnya menyebabkan kamu hari ini memakai sendal. Oke, ya Iska ya. Iya, Bu. Nah Iska, keyakinan kelas yang mana yang sudah kamu langgar karena memakai sendal di sekolah? Disiplin Bu, karena tidak menaati peraturan sekolah dan juga tata tertib berpakaian di sekolah. Iya, jadi menurut kamu disiplin penting nggak? Penting Bu, karena dapat membuat saya menjadi lebih lurus dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya. Ya, tepat sekali. Memang disiplin itu penting ya, Iska ya. Dengan disiplin kamu bisa belajar untuk bertanggung jawab dan menaati aturan. Nah, sekarang Ibu ingin mengajak kamu mencari solusi yang terbaik untuk masalah keterlambatanmu ini ya, agar keterlambatan kamu ini tidak terulang kembali ya. Ya, Iska ya. Iya Bu. Nah, menurut kamu apa yang bisa kamu lakukan agar nanti tidak lupa menjemur sepatu, jadi tidak lupa dalam ke sekolah? Coba ceritakan kira-kira apa? Saya akan pulang, mencuci sepatu saya Iya. dan memastikan sepatu saya kering dan juga memastikan saya memiliki sepatu lainnya untuk iya. digunakan ketika sepatu saya basah. Nah, betul sekali, alhamdulillah sudah ada solusi ya. Mudah-mudahan ini solusinya Iska bisa Iska terapkan. Jadi nanti tidak pakai sendal lagi ke sekolah ya Iska ya. Ya, saya kira begitu saja Iska ya. Silakan kembali ke kelas dan belajar dengan baik. Nanti jangan ulang lagi ya pakai sendal ya Iska ya. Terima kasih Bu. Sama-sama Iska.